Nah, sekarang setelah saya selidiki, kayaknya saya udah nomor satukan Tuhan, ada hidup di dalam realnya Tuhan, ketetapan Tuhan. Kok? Ya tadi saya katakan, kenapa doa saya belum dijawab sampai saat ini? Nah, saudara begini. Ya, terkadang kita jadi bertanya, kenapa saya utamakan Tuhan, juga mengalami hambatan dalam jawaban doa. Saya mau kasih satu cerita, ya. Saya baca di satu artikel itu bagus juga. Dia nulis, ya, satu cerita gitu. Ceritanya penulis ini diundang untuk menghadiri restoran daripada milik sahabatnya. Dia datang untuk bikin tulisan, ya. Dalam tulisan itu dia bilang, satu hari saya pergi ke satu restoran sahabat saya. Saya memesan satu paket menu makanan, ada paket A, B, C, saya pilih paket C. Dalam ceritanya, ya. Ketika saya duduk tunggu, saya dihidangkan minuman selamat datang. Ya, lumayan bagus, baik, dan enak minumannya. Saya tunggu 15 menit, kok hidangannya nggak muncul. Ini tulisan, ya. Nah, nggak berapa lama kemudian datanglah serombongan orang, anak-anak muda, kurang lebih jumlahnya 5. Dan mereka pesan makanan dan sambil bercanda dan tertawa, terbahak-bahak. Bercanda ini, bercanda itu, dan sedikit mengganggu hati saya. Ini dalam cerita, ya. Saya menanti makanan saya, 15 menit berlalu, 5 menit kemudian datang rombongan yang tadi, yang saya katakan, ya. Dan makanan itu juga belum tersaji keluar di hadapan saya. Tapi saya bingung, kenapa mereka itu, yang 5 orang itu, makanannya sudah tersaji. Ini tulisan, kayaknya saya udah kirim di grup. Sudah tersaji. Wah, saya merasa kecewa. Ini restoran apa? Saya udah tunggu 15 menit, nggak datang pesanan saya. Malah yang datang itu 5 orang yang bercandanya, suaranya besar-besar, ketawa sampai ngakak-ngakak. 5 menit udah keluar hidangannya. Dalam cerita tulisannya itu dia mau protes, ya. Ini restoran apa begini nih? Dipanggil tuh pelayan, protes lah. Kenapa yang belakangan kok udah keluar dulu makanannya? Sedangkan saya udah tunggu 15 menit nih, nggak keluar-keluar. Si pelayannya bilang, tunggu sebentar ya Pak. Saya ke dapur, ketemu dulu dengan kepala kokinya. Dan sudah tahu apa yang terjadi? 10 menit kemudian datanglah makanannya dan koki itu berkata, karena Anda ini adalah spesial, makanya kami menyiapkan makanan yang spesial, yang bahannya juga spesial, yang harus didatangkan dari jauh. Makanya agak lama. Mohon dimaafkan ya Tuan. Sedangkan yang tadi tuh yang 5 orang itu yang ketawa cekakak-cekikik mengganggu suasana restoran, itu dikasih sembarangan aja. Artinya, kalau saudara menanti, kenapa yang itu agak berantakan, ke gerejanya aja jarang-jarang, kok lebih cepat dijawab doanya? Karena Anda spesial. Tangkap ini nggak cerita ini? Karena Anda spesial, mau dikasih yang spesial, yang khusus. Ini cerita. Saudara mengerti ini? Jadi kalau lambat jawaban daripada doamu, padahal engkau udah benar-benar setia. Sudah lihat yang tadi, yang ke gerejanya asal-asalan, sebulan belum tentu sekali. Kok kayaknya dia lebih cepat ya diberkati. Itu berkat recehan. Tapi Tuhan mau kasih engkau itu berkat yang dahsyat luar biasa. Tangkap ini. Pernah juga saya putar satu film, ada pengamen nih. Ini cerita ya. Saudara kalau lagi makan ya, terus datang pengamen, udah suaranya sumbang gitu ya, aduh kacau udah gitarnya nyanyinya nggak enak. Saudara biasanya mau cepet-cepet kasih, itu karena saudara mengasihi dia, apa saudara usir dia? Jawab dah yang jujur. Ngusir. Jadi kalau saudara berdoa cepet-cepet, kuping Tuhan itu gatel. Udah cepet-cepet jawab. Kasih 2.000. Supaya apa? Bukan kagum dengan nyanyianmu. Ngerti gak? Tapi sebel. Ya mungkin mendekati benci. Wah lagi makan enak jadi terganggu. Ada duit kecil gak? Aduh, kasih aja. Bukan karena saudara kagum dengan lagunya. Karena saudara empet. Artinya, kalau ada orang yang nyanyinya merdu, aduh suaranya enak gitu. Saudara mau cepet-cepet kasih apa saudara tunggu dulu? Jawab. Saudara mau berlama-lama. Waduh suaranya benar-benar enak, merdu. Begitu saudara denger nih suaranya dia, gitarnya. Waduh asik gitu. Saudara nggak mungkin mau cepet-cepet
Dia pergi, artinya suruh kasih kan. Kalau bisa nambah. Nah biasanya kalau begitu suruh mau ngasihnya berapa? Mungkin 50.000, 100.000. Begitu juga Tuhan. Ketika doamu itu menyejukkan hati Tuhan, sepertinya kenapa nggak mau dijawab cepat Tuhan? Karena Tuhan rindu mendengar doamu. Dan dia lebih rindu lagi menjawab doamu. Makanya dia mau berlama-lama. Saudara mengerti gak dari cerita ini? Nangkap ya? Oke. Nah tadi saya katakan, cara pandangmu itu menentukan nasibmu.